Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Novitasari dengan NPM 102424073, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas farmakologi, yaitu farmakologi obat-obat parasimpatomimetik. Obat parasimpatomimetik adalah obat yang bekerja dengan cara meniru atau mengubah efek asetilkolin atau ACH. Obat ini merangsang sistem saraf parasimpatik sehingga dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Cara kerjanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu obat yang bekerja secara langsung berikatan dengan reseptor muskarinik atau nikotinik, dan obat yang bekerja secara tidak langsung dengan cara menghemat enzim asetilkolinesterase agar asetilkolin tidak terhidrolisis. Kemudian, obat yang bekerja secara langsung. Parasimpatomimetik langsung adalah obat yang meniru sistem kerja parasimpatis. Contohnya kolinester, obat-obatannya itu ada betanekol, karbakol, metakolin. Kemudian muskarinik alkaloid sintetik. Itu contohnya ada pilokarpin. Itu biasanya digunakan secara klinik sebagai agen sialagok dan miotinik glukoma. Miotinik itu adalah obat tetes mata atau salep yang menyebabkan pupil mata mengerut. Obat ini digunakan untuk mengobati glaukoma dan presbiopia. Sedangkan glaukoma itu penyakit yang merusak saraf optik mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Glaukoma terjadi akibat tekanan bola mata yang tinggi, yang dapat menyebabkan kerusakan saraf mata. Selain pilokarpin itu ada lobelin dan arekolin. Kemudian, parasimpatomimetik narkotinik. Reseptor nikotinik yang terdapat di ganglia otonom, adrenal medula, dan SSP disebut reseptor nikotinik neuronal atau NN. Sedangkan reseptor nikotinik yang terdapat di sambungan saraf otot disebut reseptor nikotinik otot atau NM. Obat-obat yang mengandung nikotin bekerja dengan cara melepaskan nikotin ke dalam aliran darah. Nikotin kemudian merangsang reseptor untuk melepaskan neurotransmitter, yaitu pembawa pesan kimia yang mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan fungsi tubuh. Itu contoh obatnya di pilokarpin, karbakol, metakolin, neostigmin, dan piridostigmin. Selanjutnya ada obat yang bekerja secara tidak langsung. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kolinesterase sehingga meningkatkan konsentrasi asetilkolin endogen sekitar. Nah, inhibitor kolinesterase kerja pendek itu endrofonium. Inhibitor kolinesterase kerja pendek adalah obat yang menghambat enzim asetilkolinesterase dalam waktu yang relatif singkat. Obat ini meningkatkan kadar asetilkolin di sinapsis neural muskular yang membantu meningkatkan transmisi impuls saraf ke otot. Digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti miastenia gravis. Nah, endrofonium itu adalah inhibitor kolinesterase yang digunakan dalam pengobatan akut miastenia gravis dengan durasi kerja pendek. Penggunaan klinis endrofonium ada dua. Yang pertama, diagnosis miastenia gravis. Itu biasa digunakan dalam tes diagnosis untuk mengidentifikasi miastenia gravis. Yang kedua, pengobatan krisis miastenia. Itu membantu meningkatkan fungsi otot pada pasien dengan kelemahan otot akut akibat miastenia gravis. Selanjutnya, inhibitor kolinesterase intermediate. Itu adalah senyawa yang menghambat aktivitas enzim kolinesterase. Berfungsi untuk memecah neurotransmitter asetilkolin di sinaps. Penghambatan enzim ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asetilkolin yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem saraf. Kemudian mekanisme kerjanya itu ada dua. Yang pertama, inhibisi enzim. Inhibisi kolinesterase berikatan dengan enzim kolinesterase, mencegahnya dari memecah asetilkolin. Yang kedua ada peningkatan asetilkolin. Dengan kolinesterase terhambat, asetilkolin tetap berada di sinaps lebih lama, memperpanjang efeknya. TIP inhibitor tuh ada dua. Yang pertama reversible donepezil, yang kedua irreversible senyawa organofosfat. Selanjutnya ada inhibitor kolinesterase kerja panjang. Itu ada ecotiopat, itu bekerja pada mata. Obat ini biasa digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata. Kemudian ada malation, itu pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga seperti nyamuk, lalat, dan belalang. Malation termasuk insektisida organofosfat atau OP.
Kemudian ada efek farmakologi dan penggunaan klinis parasimpatomimetik pada beberapa organ. Yang pertama, pada mata. Pada mata, parasimpatomimetik memiliki efek farmakologis dan penggunaan klinis sebagai berikut. Efek farmakologi pada mata yang pertama itu miosis, itu atau penyempitan pupil. Yang kedua, penurunan tekanan intraokular atau TIO, dan yang ketiga ada akomodasi. Kemudian penggunaan klinisnya, yang pertama glaukoma sudut terbuka, yang kedua glaukoma sudut tertutup akut, yang ketiga pemeriksaan oftalmologi tertentu, yang keempat sindrom mata kering. Contoh obatnya ada pilokarpin dan ada karbakol. Kemudian pada kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Obat parasimpatomimetik dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi pada pasien dengan penyakit kardiovaskular dan dapat menyebabkan aliran darah koroner. Efek farmakologi para obat parasimpatomimetik pada kardiovaskular yaitu bisa mengurangi resistensi pembuluh darah perifer, dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi, dan dapat menyebabkan aliran darah koroner. Contoh obat parasimpatomimetik digunakan untuk mengobati kondisi seperti glaukoma, miastenia gravis, penyakit Alzheimer, keracunan organofosfat. Selanjutnya pada saluran pencernaan. Mekanisme kerja saluran cerna atau MK, stimulasi saraf parasimpatis meningkatkan aktivitas pencernaan melalui pertama, peningkatan sekresi cairan pencernaan, meningkatkan sekresi di lambung, pankreas, dan usus kecil. Dan yang kedua, aktivasi motorik usus, mempercepat proses pencernaan dan penyerapan makanan. Stimulasi kelenjar pencernaan saraf vagus meningkatkan produksi enzim dan cairan pencernaan. Kelenjar ludah itu menghasilkan tialin untuk pencernaan karbohidrat, lambung menghasilkan HCl dan pepsin untuk memecah protein, pankreas mengeluarkan amilase, lipase, dan protease, usus kecil menghasilkan enzim tambahan untuk memecah nutrisi kompleks. Penggunaan klinis atau PK pada gangguan saluran cerna, itu yang pertama ada atonia atau paralisis lambung dan usus besar pasca operasi. Obatnya itu ada esterkolin, betanekol sekitar 10-25 mg 3-4 kali per hari. Kemudian ada sindrom mulut kering atau Sjögren syndrome. Contoh obatnya ada kevimelin. Kemudian pada saluran genitourinary, parasimpatomimetik digunakan pada saluran genitourinaria untuk meningkatkan kontraksi otot polos kandung kemih, terutama pada kondisi seperti retensi urin, penyakit neurogenik kandung kemih, dan gangguan motilitas saluran kemih. Efek farmakologi pada saluran genitourinaria meliputi yang pertama ada diuretik, yaitu meningkatkan produksi urin. Yang kedua ada antibiotik, mengobati infeksi saluran kemih. Yang ketiga ada alpha blocker, mengundurkan obat prostat untuk BPH. Yang keempat, antimuskarinik, mengurangi kontraksi kandung kemih untuk OAB. Dan yang kelima ada 5-alpha reduktase inhibitor, itu untuk mengurangi ukuran prostat pada BPH. Selanjutnya pada sistem pernafasan. Efek farmakologinya yang pertama, kontraksi otot polos bronkus, stimulasi sekresi mukosa, efek negatif pada penderita asma, dan peningkatan tonus bronkial dan sekresi lendir. Penggunaan klinisnya itu terbatas pada terapi tertentu, itu seperti pilokarpin atau agonis muskarinik lainnya. Efek samping yang dihindari pada kondisi seperti asma atau penyakit pada obstruktif kronis atau COPD, pemberian parasimpatomimetik biasanya dihindari, dan sebaliknya diberikan antagonis muskarinik untuk melawan efek ini. Nah, kemudian ada pada kelenjar sekretorik. Kelenjar sekretorik adalah kelenjar yang berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu seperti enzim, hormon, atau cairan lainnya. Selain kelenjar yang umumnya dikenal seperti kelenjar ludah,
Kelenjar keringat atau kelenjar hormon, terdapat berbagai jenis kelenjar sekretorik lain yang dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan fungsi. Efek farmakologi parasimpatomimetik pada kelenjar sekretorik itu stimulasi kelenjar saliva, kelenjar keringat, kelenjar lakrimal, kelenjar bronkial, dan kelenjar pencernaan. Itu obat-obatnya ada pilocarpin, kevimelin, betanekol, dan metakolin. Selanjutnya pada sistem saraf pusat. Itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem yang juga terdiri dari sistem saraf tepi. Nah, efek nikotin itu peningkatan pelepasan neurotransmitter, dan jika digunakan dalam dosis rendah hingga sedang, itu dapat meningkatkan peningkatan kewaspadaan, konsentrasi, dan euforia. Dan jika digunakan pada dosis tinggi, dapat menyebabkan tremor, kejang, gangguan pernafasan, hingga koma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.